Yuk subscribe yuk. Bertemu lagi dengan saya Iklima Nurrayhan di acara How Tea. Sekarang Iklima lagi membajak satu acara punyanya Om Dian. Wow, halo. Hai. Kenapa sih? Kenapa ngundang aku? Aneh banget nggak sih? Ya kan kita pernah Menjalin bersama. Naon deh tete. Jangan salah paham penonton. Iya, ini, maksudnya menjalin tali silaturahmi. Aduh, jadi aus. Diminum dulu. Gimana? Seger banget hari ini. Kabar? Oh, thank you. Seger banget hari ini. Biasanya ini penyiar ya, salah satu penyiar hits di Bandung. Namanya? Nama saya Iklima. Tadi kan udah di bridging. Okay. Iklima. Hai, halo. Nah, Di Zoom nggak? Ini Zoom kan nanti? Iya, boleh di Zoom, boleh. Aku mau kedip. Nggak usah terlalu banyak acting di sini, karena di sini nanti kamu akan terlihat lebih bagus sebenarnya. Itu kameranya kan bagus, ini kameranya mahal. Saya tahu itu jadi asli maksudnya. Biasanya dia nih penyiar ya, biasanya dia yang wawancara orang, sekarang gantian kita yang tanya-tanya ya. Apa tahu sih? Mau tahu bagaimana cerita di balik kehidupan seorang penyiar? Kelihatan ya, subur. Kebanyakan uang ini. Iya, kebanyakan. Uang lipat. kebanyakan dikasih makan oleh produser-produser di sana ya. Betul, oleh instansi kebetulan. Instansi, oke. Instansi besar biasa saya suka. Oh, ternyata. Enggak, maksudnya salam. Oh, salam tempel dari om-om bukan? Udah. Oh, udah. Udah om-om kebetulan. Ya lumayan. Emang udah berapa lama sih jadi penyiar? Kalau dibilang lama sih enggak ya, masih baru, kayak berapa masih 2 tahun? tahun. Enggak, 2 tahun, resminya 2 tahun. Nah, tapi sebelumnya? Sebelumnya itu ada kayak magang, sebenarnya magang. Magangnya Jadi berapa tahun? 6 bulan aja. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Perasaan udah lama kamu jadi penyiar? Iya, lama banget ya. Lama banget. Tapi sebenarnya masih sebentar sih. Cuman sebelum-sebelumnya basicnya emang aku dari MC duluan. Jadi sampai kelas 3 udah mulai MC gitu. Tahun berapa tuh? Itu tahun berapa ya kira-kira? Jangan ditanya tahunnya. Saya lupa, pokoknya SMP kelas 3 itu udah bercita-cita jadi, SMP kelas 2 udah bercita-cita jadi penyiar. Oke. 3 baru wanted to go to that direction. Jadi udah tahu mesti kayak gimana. Jadi mulai dari MC dulu nih? MC kecil-kecilan? iya, betul. Di mana aja tuh MC-nya? Sekolah? Biasanya sekolah ya, karena kan berawal dari yang mudah-mudah dulu ya. Kayak perpisahan, terus apalagi ya? Ya gitu, perpisahan. Kasian banget hidup lo. Perpisahan. Berpisah terus. Ini. Saya mau nyanyi Pak, boleh nggak? Jangan. Oke. Nggak bagus suaramu. Tahu aja. Kalau mau belajar nyanyi sama Om aja ya? Iya, saya tahu Om. Iya. Oke. Iya, silakan Om mau nanya, apalagi nanti saya nih yang lama-lama nanya. Jangan. Ini kan acara gue, jangan dibajak lah. Oke. Tadi pembukaan doang boleh lah dibajak sedikit. Oke. Tapi memang kita di sini pengen ngobrol-ngobrol tentang dunia penyiaran di Bandung, terutama di Bandung sih. Karena kamu di Bandung doang ya? Enggak, aku siaran sebenarnya Bandung, Jakarta, Solo, Serang, Surabaya, sama Bogor. Kamu yang pergi-pergi? Enggak dong. Oh, suaranya aja yang pergi-pergi. Oke. Namanya Radio Network. Jadi kalau misalkan kamu tahu, ini pendengarnya apa sih kita panggilnya? Terserah aja, bebas. Baru bikin sekarang. Bebas aja. Biasanya panggil teman-teman, biasanya panggil How teacher. Oh, teacher. Enggak ya. Jadi biasanya nih kalau kamu tahu salah satu lah, misalnya ada satu radio gitu, orangnya tuh di Jakarta, tapi dia bisa didengar di sini juga. Nah itulah semacam kayak gitu juga. Radio Network. Betul. Berarti ini cakupannya bukan cuma Bandung dong ya? Betul. Jadi kalau bercanda-bercanda Bandung tuh susah gitu buat masuk. Oh, maksudnya bercanda kamu nasional gitu? Contohnya bercanda kayak gini nih ya, aku harus jelasin satu, namanya dark jokes. Jadi ada misalnya gini nih, di Jakarta kalau kita ngomong, kalau misalkan babenya siapa nih meninggal gitu, terus ya babe lu nyusul babe gue dong gitu. Itu kalau di Jakarta biasa, tapi kalau di Bandung, ih parah, bener parah, bapak parah loh gitu. Yang beneran kayak
oh ternyata sense humor seseorang itu di tiap-tiap kota tuh berbeda dan itu tantangannya. Betul. Kenapa coba? Tahu nggak kira-kira kenapa selera humor orang-orang beda? Lingkungan. Betul. Terus ininya apa ya? Kayak mungkin karakter juga. Karakter. Yang paling utama itu budaya. Nah, betul. Budaya mereka di sana tiap daerah kan berbeda budaya. Di sini budaya Sunda dengan ramah tamah dan basa-basinya. Iya. Basa-basi busuk banget. Bebe. Mohon maaf, jangan tersinggung. Oh enggak, emang iya orang Sunda tuh kayak gitu, tapi bagus. Bagus. Asal jangan kelebihan aja. Jangan kelebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak bagus. Betul. Minum dulu, silahkan diminum. Wah. Ini dibuat langsung oleh bartender kami. Sumpah. Luar biasa. Rasanya, Nutrisari. Biasa. Silakan Nutrisari kalau mau pasang iklan di sini boleh kok. Oke, biasanya siaran tuh ngapain aja sih di radio itu? Siaran itu sebenarnya banyak jenisnya. Nah, itu dia. Apa tuh? Sebenarnya kalau kita mikir siaran, oh ya udah kita siaran aja gitu. Tapi ternyata setelah aku memasuki dunia hiburan ini gitu, itu ada beberapa. Jadi kita ada yang namanya tapping juga. Tapping tuh di mana lo misalnya siarannya, kenapa? Misalnya siarannya nanti jam 1 nih, tapi udah rekamannya tuh dari jam 10 atau dari kemarinnya. Oh, recording juga. Iya, recording juga. Itu terus apa lagi? Satu lagi yang siaran basic itu. Siaran basic yang live ya? Betul. Satu lagi liputan atau jadi reportase. Iya, reportase. Kalau acaranya sendiri acara apa aja sih? Kalau di golongan ya, kalau golongan sendiri ada yang entertaining, terus ada edukasi, yang banyak informasi gitu biasanya, masuknya edukasi, RRI gitu. Terus ada lagi yang antara dua-duanya. Apa tuh antara dua-duanya? Ya antara entertaining sama edukasi, biasanya kayak gitu ada. Dan ada satu lagi yang cukup bukan saya banget, apa? Yang Islamiah banget itu. Oh, jadi ibu tidak Islam? Agamis sekali. Enggak. Bapak bisa melihat sendiri. Dari apanya? Tidak perlu, jangan di zoom, jangan, awas ya, jangan di zoom. Oke. Biasanya nih Bapak editing nih suka zoom nih, jangan ya. Oh, boleh bagian. Jangan. Muka maksudnya. Iya. Jangan, nanti kelihatan jerawat-jerawatnya, kan sepertinya belum ini. Iya, aku tahu sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan memang radio nggak kelihatan wajah kan, jadi tidak perlu. Oh, maksudnya? Enggak loh. Sekarang di Bandung tuh ada satu radio visual. Visual. Baru satu? Baru satu di Bandung. Luar biasa. Tapi mungkin nanti nextnya ada. Kalau nggak salah tuh, memang kalau yang kayak komersil ya, yang untuk FM kayak gitu tuh masih ada baru ada satu. Tapi kalau yang buat ranah ke YouTube juga sih, mungkin ada beberapa ya. Udah coba. Betul. Oh, sudah banyak ya? Udah banyak. Oke, di Indonesia berarti sudah cukup banyak di kota-kota besar ya? Banyak. Jadi nanti kayak ngesut kayak siaran biasa, tapi ada muka kita yang lagi siaran gitu. Ngapain? Ya, tidak mau. Ya, saya juga pernah lihat sebenarnya di Korea kan. Oh iya, industri radio Korea itu sudah cukup bagus industri radionya. Di sana mereka memang yang live plus apa tadi namanya? Siaran? Siaran yang di syuting segala, siaran radio visual? Tapi di syuting. Oh iya, visual. Ya, visual radio ya. Iya, betul. Itu sudah banyak, dan mereka selain visual radio, nggak mah divisualkan gitu ya, bahasa Sundanya mah sudah mah divisualin. Terus siarannya di box kaca begitu, jadi penonton fans bisa nonton langsung. Bisa nonton langsung. Dan itu yang diundang memang artis-artis papan atas. Jadi mau udah bintang film, nyanyi juga, radio juga, maruk. Sekarang artis banyaknya ke situ. Artis banyaknya ke ranah radio, meskipun kalau kita lihat ya artis-artis sekarang yang beneran bisa siaran tuh dikit sebenarnya. Oh, nyindir nih. Wah, salah ngomong. Nyindir nih. Enggak, tapi kan bukan Anda. Oke. Ada yang lain. Ada yang nggak bisa siaran, tapi karena dia udah punya masa, udah punya nama, fans juga, nama juga. Karena satu yang dikejar sama radio sebenarnya branding. Betul. Iya, entah radio apapun kan. Misalkan kalau kita radio di mana? Oh iya,
terus berapa salurannya, segini kalau hafal ya berarti goalsnya radio itu udah kecapai. Luar biasa, ternyata begitu ya. Jadi kebalikannya ya, zaman dulu kan ada penyiar-penyiar yang jadi artis, selebritis lah ya. Iya. Kalau artis itu kan art dari seniman ya, tapi kalau selebritis ya dia yang mondar-mandir televisi. Iya benar. Kan banyak tuh begitu dari penyiar radio terus naik ke muncul di televisi. Iya. Sekarang televisi nggak laku. Nah, radio laku nggak sih? Pertanyaan Anda? Udah dibilang. Oke. Kontennya sensitif. Radio laku nggak sih? Oke, boleh minum dulu? Minum dulu. Jadi sebenarnya kayak gini. Kalau kita bilang radio laku nggak sih? Sebenarnya industri radio itu lagi collab. Oke. Sejujurnya. Kolaborasi maksudnya. Collabs. Oh, collab. Collabs. Betul, lagi collab kan Iya. Sunda, orang Sunda, iya. collab. Sebenarnya industri radio itu banyak yang bilang, pendengar radio udah nggak kayak dulu kan. Hype-nya orang dulu tuh sampai katanya yang ngirim SMS tuh ya, yang ngirim salam-salam gitu, sampai sehari tuh bisa ribuan orang yang kirim salam. Saya gitu. ngalamin dulu. Iya, nah radio juga. Beli atensi di radio Rp1.000 dulu. Waduh. Zaman saya SMP. Tahun berapa kita SMP aja? Itu 70. Tahun 70, luar biasa. Bayarnya berapa? 1.000. Rp1.000 beli 500 nih. Masih bisa makan kan? Bisa. Dulu uang jajan itu 5.000 lah. Oh. 5.000. Termasuk kaya saya, anak orang kaya saya dulu. Jumawa Anda sombong, ya? iya. Oke. Jadi itu beli Rp500 satu, tulis SMP tuh ya. Dear si ini, buat si ini, tolong sampaikan aku padamu gitu. Jadi zaman dulu tuh begitu, belum ada SMS, belum ada. Tapi sekarang juga sebenarnya ada. Cuman, masih ada? Masih ada. Cuman ada di radio tuh ada namanya, saya lupa sih, C sebenarnya ya. Ada AB sama CD gitu. Apa ABCD? Menengah ACDC ke atas, aku tahu. ACDC. menengah ke atas dan menengah ke bawah. Jadi ACDC. Maksudnya menengah ke atas, menengah ke bawah, menengah ke atas, menengah ke bawah gitu. Yang tengah-tengah aja deh. Oh, tengah-tengah. Maksudnya menengah ke atas itu orang kalangan atas gitu. Yang kayak anak muda yang gitu-gitulah. Kalau menengah ke bawah tuh ya, saya gimana ya ngomongnya ya? Ya kayak gitulah. ya. Iya, ya kayak gitu. Sebenarnya radio manapun saya yakin pendengar yang setianya itu CD. Yang ke bawah. Bukan yang punya mobil ya? Yang punya mobil mah iya, pasti itu kan kebutuhan. Karena satu yang menyelamatkan radio itu mobil sebenarnya. Sambil macet-macetan ngedengerin. Padahal itu cuman menemani dia nyetir doang. Didengerin juga kagak. Bener. Jadi saya buat apa baca skrip? Nggak tahu kamu. Tapi yang penting dibayar kan? Iya, jadi yang penting dibayar ya. Jadi laku nggak sih? Laku Bapak. Lumayan lah ya. Laku lah Om. Bisa Jadi, menghidupi kamu lah ya. iya, dan terus juga masih ada iklan-iklan yang masuk juga kan. Kenapa saya bilangnya laku? Karena iyalah masih laku. Karena Masih ada. masih banyak perusahaan atau ya mau pasang iklan di radio. Termasuk iklan-iklan yang emang besar gitu. Oke.